Asesmen adalah proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan juga menilai informasi ataupun data untuk mengetahui tingkat kemampuan, pengetahuan, keterampilan, ataupun karakteristik individu, kelompok, atau suatu situasi. Dalam konteks pendidikan, asesmen digunakan untuk menilai kemajuan belajar siswa, yaitu efektivitas pengajaran ataupun tujuan evaluasi lainnya. Penilaian merupakan bagian yang tidak terpisah dalam proses pembelajaran. Seorang guru akan mengetahui gambaran perkembangan anak didik berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penilaian itu sendiri. Kemudian, anak didik akan mengetahui tingkat perkembangannya berdasarkan hasil penilaian. Informasi hasil penilaian dapat menjadi pemandu bagi guru dan anak didik dalam mengambil tindakan terkait perencanaan ataupun proses pembelajaran. Ada berbagai macam-macam asesmen. Untuk yang pertama yaitu ada catatan anekdot. Catatan anekdot adalah suatu teknik pengumpulan data yang bersifat pengamatan. Namun terkait penilaian ini jarang dilakukan pendidik karena belum memahami dalam mengamati anak didik dan kesulitan dalam mencatat peristiwa yang betul-betul bermakna. Apa sih tujuan dari catatan anekdot? Yaitu yang pertama, memunculkan situasi belajar yang lebih tepat untuk memunculkan kembali perilaku yang diharapkan dan mencegah munculnya perilaku yang kurang tepat. Kemudian, memperkuat pemahaman guru terhadap sikap anak sebagai suatu pola atau munculnya profil anak. Berikut adalah contoh dari catatan anekdot. Di situ disertai dengan nama dari anak tersebut, kemudian kelompok. Yang di sini saya mengambil kelompok B yaitu yang berusia 5 sampai 6 tahun. Kemudian kapan catatan anekdot dibuat yaitu saya membuat pada September 2022. Kemudian guru kelas disertai dengan nama guru kelas. Tuliskan apa yang guru lihat dan dengar di bawah setiap tanggal peristiwa. Kemudian di bawahnya kita kasih tanggal, kemudian kasih tempat dan juga tahun dan juga bulan. Nah, untuk di sampingnya yaitu kotak bagian sampingnya yaitu ada analisis capaian. Seperti contoh yang saya ambil yaitu, ini nasi dan ikan buat Nda, kata Kyo sambil menyodorkan kepadaku sepiring Lego. Sebentar Nda, Kyo mau bikin kereta panjang. Kemudian ia berlari menuju Legonya. Apa sih analisis capaian dari peristiwa tersebut? Yaitu yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Rio tahu tentang berbagi. Yang kedua, ada jati diri, yaitu Riko memiliki jiwa seorang desainer karena ia membuat kereta panjang. Kemudian literasi dan STEAM. Riko mengerti cara menyusun Lego menjadi sepiring nasi dan akan membuat kereta. Kemudian umpan baliknya yaitu mengeksplorasi Riko untuk menanamkan matematika melalui Lego. Untuk macam yang kedua yaitu ada running record. Running record adalah catatan berjalan, merupakan narasi rinci tentang perilaku anak dan urutan peristiwa. Catatan ini menurut kejadian secara rinci dan juga berurutan pengamatan melakukan pencatatan secara terus-menerus selama kegiatan pembelajaran. Teknik pengamatan ini dilakukan secara tidak formal, yaitu untuk mencatat perilaku anak di setiap peristiwa secara berurutan. Instrumen ini lebih detail dan juga rinci daripada catatan anekdot, karena running record tidak hanya mencatat perilaku positif atau negatif saja, namun keseluruhan peristiwa dalam setiap peristiwa dan terus-menerus. Kemudian tujuan dari running record yaitu mengamati perkembangan anak secara mendetail, yaitu dengan cara mencatat perilaku, kemudian interaksi dan juga respon anak dalam situasi nyata dan juga memahami perkembangan kognitif, sosial, emosional dan juga motorik dari si anak. Untuk yang kedua yaitu tujuannya menganalisis pola perilaku, menilai bagaimana anak berinteraksi dengan teman sebayanya, kemudian dengan guru, dengan lingkungan, serta mengidentifikasi kebiasaan atau pola tertentu. Contoh running record yaitu di sini saya ada nama anaknya adalah Siti Aisyah, kemudian usia yaitu 4 tahun 2 bulan, kemudian disertai tanggal, waktu dan juga tempat. Kegiatannya yaitu bermain balok susun. Apa sih observasinya? Yaitu Siti Aisyah mulai kegiatan dengan memilih balok berwarna merah dan biru. Dia menyusun balok-balok tersebut secara berurutan, tetapi tampaknya kesulitan mengembangkan balok-balok yang lebih besar. Setelah beberapa kali mencoba, Siti mulai mencari balok yang lebih kecil untuk menyeimbangkan susunan yang telah dibuatnya. Kemudian Siti menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dengan mencoba berbagai variasi susunan dan seiring bertanya kepada teman sebelahnya tentang menyusun yang lebih stabil. Apa sih interaksi yang sosial yang didapat? Yaitu Siti bermain bersama teman-temannya, menyapa mereka dengan senyum dan juga berbicara tentang apa yang ia buat. Ia terlihat senang ketika ada teman yang memuji susunannya yang hampir juga sempurna. Siti cenderung menjadi pemimpin dalam permainan ini, meminta teman-temannya untuk membantu dan juga menambahkan balok pada susunan yang sedang ia bangun. Tapi kadang Siti juga menunjukkan sedikit kekesalan ketika temannya mengganggu susunannya. Itu tadi merupakan interaksi sosial. Kemudian ada perkembangan motorik kasar dan juga halus, yaitu Siti menunjukkan perkembangan motorik halus yang cukup baik dengan menggunakan kedua tangan untuk menyusun dan menata balok-balok tersebut.
Ia terlihat fokus saat menyeimbangkan balok, meskipun terkadang membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk balok yang tepat. Tidak ada masalah dengan motorik kasar saat berlari ke meja untuk mengambil balok. Jadi kesimpulannya yaitu Siti Aisyah menunjukkan kemampuan dalam menyusun balok dengan berbagai variasi, meski terkadang membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan solusi atas kesulitan yang ia hadapi. Dia juga membutuhkan bantuan dari teman sekelilingnya. Tidak ada masalah ya, kemampuan sosial yang baik dan juga interaksi dengan teman-temannya. Perkembangan motoriknya juga cukup baik untuk seusianya. Nah, untuk contohnya yaitu ini lebih rinci dan juga lebih berurutan, yaitu dari mulai observasi, kemudian ada interaksi sosial, kemudian ada motorik halus dan juga kasar, kemudian ada kesimpulannya. Jadi secara keseluruhan running record ini merupakan narasi terinci tentang peristiwa apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Time sampling. Metode time sampling merupakan pengamatan yang menunjukkan kekerapan suatu perilaku terjadi. Hal ini dilakukan untuk mengamati perilaku dari seorang anak atau kelompok dan melakukan pencatatan mengenai perilaku anak dalam interval waktu yang sudah ditentukan. Pada time sampling, penilaian akan terfokus pada waktu dan keseringan anak dalam memunculkan perilaku yang diamati. Apa sih tujuan perilaku time sampling itu? Tujuannya yaitu yang pertama mengamati pola perilaku anak, mengetahui bagaimana anak berinteraksi, bermain, atau bereaksi dalam situasi tertentu dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, melalui keterlibatan dalam aktivitas, mengukur beberapa sering anak terlibat dalam kegiatan belajar, bermain, atau aktivitas kelompok. Contoh time sampling. Seorang guru ingin mengumpulkan data perilaku anak pada 5 menit pertama tiap jam dan fokus pada perilaku ketika ada tugas dan tanpa tugas. Dia dapat mengobservasi dengan beberapa pilihan, yaitu yang pertama mengobservasi 5 menit pertama setiap jam, dapat memberi informasi selama 1 hari tapi tidak mendapatkan gambaran pada aktivitas yang berbeda. Yang kedua, mengobservasi 5 menit pertama pada tiap aktivitas terpilih, dapat dibandingkan antar aktivitas. Yang ketiga, memilih satu atau lebih aktivitas dan mengobservasi selama 1-15 menit untuk mendapatkan gambaran pada kedua jenis situasi. Event sampling. Event sampling merupakan pengamatan yang memberikan kesempatan kepada pengamat untuk menunggu dan kemudian mencatat perilaku khusus yang sudah dipilih lebih dulu. Pengamatan ini berisi tentang cuplikan perilaku menyimpang yang terjadi pada situasi kondisi tertentu dan tidak dapat diperkirakan waktu terjadinya. Hal ini ditunjukkan untuk mengamati penyebab atau akibat dari perilaku anak yang menyimpang seperti kecerdasan terhadap teman sebaya atau ketidakmauan bekerja sama dengan teman. Event sampling digunakan untuk mempelajari kondisi di mana perilaku tertentu terjadi atau sering terjadi. Tujuan penilaian event sampling. Yang pertama yaitu tujuannya mengidentifikasi perilaku spesifik, mencatat dan menganalisis perilaku tertentu yang ingin diamati seperti berbagi, konflik, atau ekspresi emosi. Yang kedua yaitu mengamati respon anak terhadap situasi tertentu, menilai bagaimana anak bereaksi terhadap kejadian tertentu seperti saat diberi instruksi, menghadapi tantangan, atau berinteraksi dengan teman. Contoh penilaian event sampling. Nama Akbar, Sentra Bahan Alam, pengamat Heri Patmayani, usia 6 tahun, tanggal 28 Oktober 2013, waktu pukul 9. Perilaku: mendorong temannya dengan keras menggunakan tangan sehingga temannya menangis. Waktu pukul 9.30. Akbar bermain di sentra bahan alam sedang menakar air. Tiba-tiba Azril datang merebut corong. Perilaku Akbar marah dan merebut corong tersebut dan saling berebut. Konsekuensinya yaitu Azril menangis dan mendatangi ibu guru. Pukul 10.25 di area balok, Rehan bermain sama teman lainnya. Tiba-tiba Adit datang merusak
yang sedang dimainkan di area balok. Perilaku, Rehan sangat marah dan mengejar Adit sampai dapat dan dipukul sampai menangis. Konsekuensi, guru mendatangi si anak tadi dan memberikan nasihat pada keduanya. Teknik event sampling ini juga mempunyai kekurangan yang sama, yaitu metode yang tertutup, yang hanya mengamati perilaku tertentu saja dan kehilangan kekayaan informasi detail dibandingkan catatan anekdot, catatan spesimen, atau running record. Namun, kelebihan dari teknik event sampling ini adalah mencatat peristiwa yang utuh, sehingga lebih mudah untuk dianalisis dibandingkan dengan teknik time sampling. Kesimpulannya yaitu, catatan anekdot adalah suatu teknik pengumpulan data yang bersifat pengamatan. Adapun tujuan dari catatan anekdot yaitu yang pertama, memunculkan situasi belajar yang lebih tepat untuk memunculkan kembali perilaku yang diharapkan dan mencegah munculnya perilaku yang kurang tepat. Yang kedua, memperkuat pemahaman guru terhadap sikap anak sebagai satu pola atau munculnya profil anak. Running record, catatan berjalan, merupakan narasi rinci tentang perilaku anak dan urutan peristiwanya. Catatan ini memuat kejadian secara rinci dan berurutan. Pengamat melakukan pencatatan secara terus-menerus selama kegiatan pembelajaran. Metode time sampling merupakan pengamatan yang menunjukkan kekerapan suatu perilaku terjadi. Hal ini dilakukan untuk mengamati perilaku dari seorang anak atau kelompok dan melakukan pencatatan mengenai perilaku anak dalam interval waktu yang sudah ditentukan. Event sampling merupakan pengamatan yang memberikan kesempatan kepada pengamat untuk menunggu dan kemudian mencatat perilaku khusus yang sudah dipilih lebih dulu.